Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian limit fungsi aljabar menuju tahingga. Di sini saya tulisnya limit tahingga saja ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah limit fungsi aljabar menuju tahingga dengan menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, pada kesempatan kali ini limit fungsi yang dimaksud yang akan dibahas itu yang berbentuk limit x menuju tahingga ya, limit x di sini x menuju tahingga dari fx kurang gx, di mana fx kurang gx-nya di sini berbentuk akar ya. Jadi fokus untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah limit yang berbentuk akar seperti ini. Nah, dimana kalau disubstitusi ya, dimana kalau disubstitusi itu akan menghasilkan tahingga kurang tahingga. Ini kan bentuk tak tentu ya. Nah, dimana kita ketahui kalau limit tahingga itu kalau menghasilkan bentuk tak tentu, kita harus mencari metode lain sehingga hasilnya itu tidak lagi menghasilkan bentuk tak tentu ya. Nah, di sini saya punya soal ya. Di sini saya punya contoh soal. Yang pertama yaitu limit x menuju tahingga akar 3x tambah 1 dikurang akar 3x kurang 4. Kemudian yang kedua adalah limit x menuju tahingga dari akar x kuadrat tambah 5x tambah 6 dikurang akar x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari bagian A. Oke. Nah, di sini ya. Di sini fungsi linear masing-masing berpangkat 1 ya, masing-masing x-nya berpangkat 1. Nah, bagaimana caranya? Kuncinya adalah kita kali dengan sekawannya. Dan sebelum saya lanjut di sini, ada satu hal yang harus saya sampaikan yang menjadi kunci dari mengalihkan dengan bentuk sekawan, yaitu apa? Ingatlah ya. Ingatlah bahwa ya, ini sudah dipelajari ini di kelas 10 mungkin, dan ya kelas 10 sudah, mungkin juga sudah dipelajari di SMP-nya ya, bahwa ini diingat bahwa a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan a ditambah b, a dikurang b. Ini diingat ya, baik-baik ya. Ya, diingat-ingat dulu pelajaran sebelumnya ya. Kenapa ini perlu? Karena ini akan digunakan pada penyelesaian limit sebentar di sini ya. Nah, kita akan coba selesaikan. Kalau ada satu hal lagi yang harus dipegang, kalau di sini tandanya kurang ya, maka kita sebentar kalikan dengan sekawannya yang tandanya plus. Iya. Oke, kita mulai selesaikan. Ya, langsung saja ya, saya langsung lanjut sini. Di penyelesaiannya yaitu ini kita kali dengan sekawannya. Apa sekawannya? Tadi sudah disampaikan. Kalau di sini tandanya kurang, maka kita kali dengan sekawannya yang tanda plus. Berarti kita kali dengan akar 3x tambah 1 ditambah akar 3x dikurang 4 per akar 3x tambah 1 ditambah akar 3x dikurang 4 ya. Kita lanjut lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan a tambah b, a kurang b, hasilnya a kuadrat kurang b kuadrat ya. A tambah b dikali a kurang b, hasilnya a kuadrat kurang b kuadrat. Nah, ternyata kita punya bentuk di sini. Ini dengan di sini sama kan? Dia hanya berbeda di tanda. Di sini kurang, di sini tambah. Berarti kita bisa pakai prinsip di atas. A plus B, A kurang B, hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat.
Berarti hasilnya di sini adalah limit X menuju tak hingga, langsung saja pangkat duakan dengan yang mengikuti ini. Karena kan ini yang di atas ini mengikuti yang ini kan. Berarti rumusnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Ya, berarti langsung saja 3X tambah 1 dipangkat duakan A kuadrat kan, dikurang. Nah, ini yang A, ini yang B. Nah, ini kita kuadratkan juga, kurang B kuadrat ya, berarti kuadrat juga per di bawah 1 kali ini ya, tetap ya. Akar 3X tambah 1 ditambah 3X kurang 4. Nah, di sini akar kuadrat ya, berpangkat 2 itu kan habis ya. Hasilnya ya. Ini kan ya saling meniadakan ya, habis ya anu ya. Jadi berpangkat 1 ya. Ini kan akar kan berpangkat 1/2, dikali 2 kan 1. Nih jadinya hilanglah akarnya ya. Kalau akar 3X tambah 1 berpangkat 2, hilanglah akarnya. Begitu juga di sini. Karena ini akar kan pangkat 1/2, berpangkat 2, jadi 1/2 kali 2 kan 1, maka akarnya hilang. Seperti itu. Nah, lanjut. Karena di sini sudah tidak ada akarnya, kita sederhanakan lagi menjadi 3X tambah 1 dikurang, jangan lupa masih dalam kurung ya, 3X dikurang 4. Ini berpengaruh kurungnya juga ya, hati-hati nanti salah tanda kalau tidak dilibatkan kurungnya. 3X kurang 4. Nah, langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi. Kita kali masuk. Ini 3X tambah 1 minus kali 3X, ini minus 3X, minus kali minus itu positif 4 per akar 3X tambah 1 ditambah akar 3X kurang 4. Ini kan 3X dikurang 3X ya, jadi 0 ya. Nah, 1 ditambah 4 itu sama dengan 5 ya. Limit X menuju tak hingga, ini jadinya 5 di atas pembilangnya. Nah, bawahnya tetap 3X tambah 1 ditambah 3X kurang 4. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tinggal membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, perhatikan pangkat tertingginya di sini. Ya, kembali lagi dengan materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Ya. Sekarang di sini pangkat tertingginya adalah ya, lihat variabel berpangkat tertingginya adalah akar X. Ya kan? Akar X. Akar X itu kan X pangkat 1/2 ya. Berarti semua baik pembilang maupun penyebut itu dibagi dengan akar X. Berarti sama dengan limit X menuju tak hingga 5 per akar X atau X pangkat 1/2 per akar 3X per X. Ini kan sudah ada akarnya, jadi tidak usah lagi tulis akar X di sini karena sudah ada akar di sini. Tambah 1 per X sama juga. Ini akar 3X per X ya. Tidak usah lagi tulis akar X di sini, sudah ada akarnya di sini. Dikurang 4 per X. Sama ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga 5 per akar X per akar 3 ditambah 1 per X ditambah 3 dikurang 4 per X. Nah, perhatikan apakah kita bisa menggunakan sifat limit X menuju tak hingga. Ingat ya, sifat ya.
Ada ya sifat pada dua pertemuan yang lalu. Limit X menuju T hingga 1/X pangkat N itu 0. Apakah kita bisa menggunakan ini sementara di sini akar X? Bisa ya. Ini kan sebenarnya bisa dibentuk, ini bisa dibentuk menjadi X pangkat 1/2. Nah, berarti juga bisa menggunakan prinsip ini. Nah, hasilnya adalah limit X menuju T hingga, berarti ini 5/X pangkat akar X atau 5/X pangkat 1/2, itu hasilnya juga adalah 0. Oh, juga seperti itu. Sorry, karena ini sudah disubstitusi, kita sudah hilangkan limitnya di sini. 3 ditambah 0, ini sama ya, diganti juga 0. 3 dikurang 0. Hasilnya adalah 0/2 akar 3 itu sama dengan 0. Akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3 ya. Akar 3 tambah 2 akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 ya. Akar 3 tambah akar 3 itu sama dengan 2 akar 3. 0 bagi 2 akar 3 itu sama dengan 0 hasilnya. Ya. Sekarang kita lanjut di contoh bagian B. Limit X menuju T hingga akar X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikurang X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, di sini sama prinsipnya tadi. Lagi-lagi kalian harus mengingat prinsip. Ingat selalu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. Ini bisa kebalik ya, kurang B dikali A tambah B bisa ya. Bisa duluan kurang, bisa sama saja karena perkalian itu bersifat komutatif. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. Jadi selalu diingat itu. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini lagi ya. Sama dengan soal pertama, maka kita juga harus mengalihkan dengan sekawannya. Cuma di sini hati-hati, ini kan berpangkat 2 ya. Nah, cuma itu. Jadi agak panjang karena dia berpangkat 2. Ini kita kali sekawannya, berarti karena di sini negatif, berarti sekawannya adalah dikali dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Berarti di sini ditambah akar X kuadrat tambah X dikurang 6 per akar, ya harus sama. 9 di sini sama penyebut sama karena hasilnya harus sama dengan 1. Kalau dibagi ya, jadi kalau dia apa yang di atas itu juga yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan pembilang sebelah sini dengan sebelah sini hanya berbeda tanda, di sini minus, di sini plus. Berarti ya menyerupai A tambah B A kurang B kan? Berarti kita bisa menggunakan hasilnya. Oke, lanjut. Jadi setelah kita kali sekawannya, maka kita menggunakan rumus A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi kita dapatkan ini kita pangkat 2kan saja dengan menggunakan rumus yang ini ya. Akhirnya kita dapatkan akar X kuadrat tambah 5X tambah 6 pangkat 2 dikurang akar X kuadrat tambah X kurang 6 berpangkat 2. Gini ya, berdasarkan rumus A kuadrat kurang B kuadrat yang tadi ya. Nah, setelah itu akar berpangkat 2 habiskan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jangan lupa tetap di dalam kurung. Kita kali masuk min X kuadrat tambah X dikali min 6 ya. Kita kali masuk, hasilnya itu sama dengan min X kuadrat min kali X min X, min kali min itu positif 6. Jadi kita peroleh hasilnya menjadi 4X tambah 12 karena ini kan X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0 ya. Jadi tinggal 5X kurang X sama dengan 4X, 6 tambah 6 itu sama dengan 12. Nah, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Tertingginya di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat secara sepintas kelihatan bahwa
pangkat tertingginya itu X pangkat 2. Tapi ingat, ini kan dalam akar. Nah, karena dalam akar itu X pangkat 2-nya, kalian perlu tahu akar X pangkat 2 itu kan X pangkat 1 ya. Makanya sebenarnya pangkat tertingginya adalah X berpangkat 1. Nah, X berpangkat 1 ini juga X berpangkat 1. Jadi semuanya kita bagi lagi dengan X berpangkat 1. 4X per X tambah 12 per X. Ini juga dibawanya juga kita bagi dengan pangkat 1, tapi karena dia dalam akar berubah menjadi X pangkat 2. Jadi semuanya bagi dengan X pangkat 2. Nah, hasilnya 4 tambah 12 per X. Yang ini 1 tambah 5 per X. Ini kan habis ya. Ini menjadi 5 per X. Di sini juga X kuadrat bagi X kuadrat sama dengan 1. X bagi X kuadrat sama dengan 1 per X dikurang 6 per X kuadrat. Nah, kita gantilah yang ada per X nya itu dengan 0. Berdasarkan sifat yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N itu kan 0. Jadi yang ada 1 per X nya itu, 1 per X pangkat N nya itu kita ganti dengan 0. Akhirnya diperoleh 4. Ini 4 per 2 ya, karena di sini akar 1 tambah akar 1 jadi 2. 4 per 2 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara cepatnya ya. Ya, untuk metode praktisnya di sini saya memberikan 2 tipe. Ya, yang tipe yang pertama untuk limit fungsi tak hingga berbentuk limit X menuju tak hingga akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Ya, nilainya itu sama dengan tak hingga kalau A-nya lebih besar dari C. Dan sama dengan 0 kalau A-nya sama dengan C. Sama dengan minus tak hingga kalau A-nya lebih kecil dari C. Ya, A-nya lebih kecil dari C. Jadi saya ulangi, tak hingga kalau A-nya lebih besar dari C. 0 kalau A-nya sama dengan C, minus tak hingga kalau A-nya lebih kecil dari C. Nah, A dan C itu coba kalian lihat di sini, A dan C ini masing-masing adalah koefisien atau nilai yang mendampingi X yang ada di fungsi tersebut, di limit fungsi tersebut. Jadi perhatikan baik-baik bentuknya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan lagi bentuk kedua, yaitu yang berbentuk di mana variabel X-nya itu berpangkat 2 ya. Ya, bentuknya itu adalah fungsi ya di mana variabel X-nya itu berpangkat 2, yaitu limit akar AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi sini dia berpangkat 2 ya, kuadrat dia bentuknya. Fungsi kuadrat dia akar fungsi kuadrat dikurang akar fungsi kuadrat gitu ya. Bentuknya seperti itu. Kalau yang tadi kan berbentuk linear, kalau ini variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Itu kalau yang berbentuk seperti ini juga ada, bisa jadi ada 3 nilainya ya. Ada kemungkinan 3 nilainya. Hanya akan ada kemungkinan 3 nilainya. Yang pertama, nilainya akan menjadi tak hingga kalau A-nya lebih besar dari P. Kalau A-nya sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Sedangkan kalau A-nya lebih kecil dari P, sama dengan minus tak hingga. Oke. Ya, dimana di sini A dan P itu adalah masing-masing koefisiennya X kuadrat yang ada di fungsi itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat pembahasan soal dengan menggunakan cara cepat atau rumus praktis ini ya. Kita lihat penerapannya.
Baik, setelah kalian menyimak cara cepat atau cara praktis yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah kita coba menyelesaikan bentuk limit hingga berikut ini yang berbentuk akar berikut ini dengan menggunakan metode praktis yang sudah jelaskan sebelumnya ini ya. Nah, perhatikan bagian A. Kita hanya harus memperhatikan koefisiennya. Ya, setelah mendengarkan atau menyimak cara cepat atau metode cepat yang dijelaskan sebelumnya ini, maka kita coba-coba sekarang menyelesaikan soal berikut dengan menggunakan metode praktis itu. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian A. Nah, bagian A ini berarti kita pakai metode praktis yang pertama ya, karena di sini berpangkat 1. Nah, sudah diketahui kalau ini A-nya sama dengan C-nya sama, maka hasilnya adalah 0. Oke, gampang kan? Kita hanya memperhatikan koefisien X-nya di sini. Kalau sama, pasti hasilnya 0. Oke, nah sekarang kita lanjut di bagian B. Masih berpangkat 1, berarti kita masih pakai tipe yang pertama. Di sini A-nya, ini A ya, ini adalah C. Karena A-nya lebih besar dari C, maka hasilnya adalah pasti tak hingga. Oke, kalau kalian merasa masa sih Bu, iya kah seperti itu kan? Nah, silahkan kita buktikan dengan menggunakan metode yang seperti tadi, yang mengalihkan dengan bentuk sekawan ya. Ini kan hanya cara cepatnya ya. Kalian bisa membuktikan dengan menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan yang tadi, yang di awal kita jelaskan. Nah, kalau yang ini, nah ini sudah tipe kedua ya. Fokus ke bagian C. Tipe kedua ini berpangkat 2 ya. Lagi-lagi kita memperhatikan koefisien di depan masing-masing ya. Ini koefisiennya 1, ini juga 1. Ya sama ya. Kalau koefisien di sini sama dengan di sini, berarti kita menggunakan rumus ya. Oke. Kita menggunakan rumus L sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Nah, coba kita selesaikan ini. Karena ini sama, kita harus pakai rumus B kurang Q per 2 akar A. Nah, yang mana ini B-nya, yang mana Q-nya, yang mana A-nya? Kita lihat di sini ya. Kita pindahkan dulu di kertas berikut supaya lebih jelas. Saya tulis ulang di sini ya. Di sini kita punya A sama dengan, nah A-nya itu yang ini. Di sini A-nya itu koefisiennya X kuadrat di depan. Sama dengan 1 ya. Kemudian A-nya kan sama dengan P ya, di sini P. Jadi saya tulis ulang. Ini A, di sini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, A-nya itu sama dengan P, itu sama dengan 1. Nah, B-nya berarti sama dengan 5. Koefisiennya ya, yang dimaksud ya koefisiennya. Kemudian Q-nya berarti sama dengan 3. Ya. Kalau di sini minus ikut juga berarti minus 3. Kebetulan di sini positif ya, berarti positif 5 positif 3. Ingat ya, ikut tandanya. Oke. Sudah ya. Sudah bisa ditentukan yang mana A, yang mana B, yang mana Q-nya. Nah, kalau sudah, kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Kita tinggal masukkan B-nya berapa?
5. Q-nya 3. Ya. A-nya itu adalah 1. Nah, tinggal 2 bagi 2. 2 kali akar 1 kan 1 ya. 1 kali 2 ya 2 sama dengan 1. Kalau tidak kalau tidak percaya, bisa kalian buktikan dengan menggunakan cara yang panjang tadi, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, dan ingat, kapan rumus ini digunakan adalah ketika koefisien A sama dengan P. Hanya itu ya. Hanya berlaku, rumus ini hanya berlaku kalau yang di ini A-nya sama dengan P-nya. Nah, kita lanjut untuk bagian C. Bagian D ya. Kita lanjut untuk bagian D. Oke, bagian D. Bagian D sama dengan limit. Kita sederhanakan dulu ya. Sorry. Perbaiki dulu bentuknya. Akan agak terlambat. Ya, fokus ke bagian D. Sama dengan limit x kuadrat tambah 8x tambah 5. Nah, ini kita harus ubah dulu yang ini supaya ada juga akarnya. Ya, bagaimana caranya supaya ada akarnya? Kita kasih akar. Tapi kalau kita kasih akar, yang di dalamnya jangan lupa dipangkat 2-kan. Ya. Kalian bisa tambahkan akar, tapi jangan lupa dipangkat 2-kan juga yang bagian dalamnya. Oke, hasilnya adalah limit x menuju hingga akar x kuadrat tambah 8x tambah 5 dikurang. Nah, x kuadrat ya bisa kalian cari di luar ya. X cara cepatnya itu x kuadrat, x pangkat 2 x kuadrat ditambah, pasti ditambah ya karena tambah di sini 2 kali 1 2 dikali 2 4, berarti 4x. 2 pangkat 2 4. Kalau tidak lancar cara cepatnya ya, kalian bisa buat seperti ini. X tambah 2 pangkat 2 x pangkat 2 ya, x pangkat 2 ditambah 2 kali x kali 2 kali link 2 kali x 2x kali 2 lagi 4x, baru ini lagi 2 pangkat 2 4 ya. Kalau tidak bisa lagi cara cepatnya ya, kalian cara manual x tambah 2 x tambah 2 kali silangkan ya kan. Saya kira kalian sudah mahir itu. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, bisa enggak menggunakan cara cepat? Bisa. Nah, kita periksa lagi koefisiennya samakah A dengan P? Sama. Berarti kita bisa menggunakan B kurang Q per 2 akar A. Sekarang perhatikan, A-nya itu 1 ya. Ya. A-nya itu 1 ya. Ini. Kemudian B-nya itu yang di sini 8. Kemudian Q-nya itu adalah 4. Nah, berarti kita bisa cari dengan masukkan nilainya 8 kurang 4 per 2 akar 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke. Nah, untuk soal-soal berikutnya silahkan kalian kerjakan. Coba bagaimana caranya kalau bentuknya seperti ini, E, F, G. Coba kalian latihan ya. Oke, saya tunggu bagaimana penyelesaiannya dari kalian. Silahkan berkomentar di grup ya, kalau kalian sudah menyelesaikan soal berikut ini, E, F, dan G. Oke, dengan menggunakan cara cepat saja. Atau kalau ada yang mau juga menggunakan dua cara praktis dengan cara yang panjang yang tadi, yang mengalihkan dengan bentuk sekawan, bisa saja supaya ada perbandingannya. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.